Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Dalam episode kali ini, kita akan menyelami salah satu momen paling mengguncang di area sekolah Walrus, sebuah tempat yang kini berubah menjadi medan kehancuran akibat ulah keji pemerintah dunia. Di antara puing-puing dan darah yang belum kering, tampak sesosok tubuh besar terkapar lemas. Dialah Saul, karakter misterius dari ras raksasa yang baru saja mengalami kekalahan telak dalam pertarungan brutal melawan salah satu ksatria suci, Somers. Pertarungan itu tak seimbang sejak awal. Perbedaan kekuatan mereka terlalu mencolok, sehingga Saul tak mampu bertahan lama. Tapi, meski tubuhnya nyaris hancur, nyawanya belum padam. Kini, perlahan-lahan matanya terbuka, dan kepalanya terangkat, seolah mencoba memahami situasi yang kini melingkupinya. Di langit yang mulai diliputi bayangan, Saul menatap ke atas, ke tempat di mana sosok Gunko yang kini dirasuki oleh Imu Sama melayang angkuh di angkasa dunia matahari. Tatapan Saul tajam dan penuh kesadaran. Dia langsung tahu, sosok itu bukan hanya sekadar Gunko lagi. Itu adalah Imu Sama, entitas bayangan yang selama ini memimpin dunia dari balik tirai kekuasaan. Akhirnya, dia muncul. Bisik Saul pada dirinya sendiri. Suaranya lirih, namun mengandung luka masa lalu yang dalam. Bagaimana dia bisa tahu? Karena Saul bukan sembarang raksasa. Ia adalah pencari kebenaran yang selama bertahun-tahun menyelami misteri dunia ini lewat buku-buku terlarang dan diskusi rahasia bersama mereka yang menolak tunduk pada dogma pemerintah. Cerita pun membawa kita kembali ke belasan tahun yang lalu, ke dalam kilas balik yang menggambarkan pertemuan rahasia di perpustakaan burung hantu, tempat berkumpulnya para pencari kebenaran dari berbagai bangsa dan latar belakang. Satu-satunya raksasa di antara mereka adalah Saul. Rapat tersebut membahas 3 isu utama yang menggemparkan: moral tersembunyi di Pulau Elbaf, keberadaan buah iblis legendaris, dan eksistensi pemimpin tertinggi dunia, sosok yang kini dikenal sebagai Imu Sama. Sebelum rapat dimulai, Saul membawa mereka melihat langsung mural misterius di Elbaf, lukisan raksasa yang juga pernah dilihat oleh Franky. Meski tak satu pun dari mereka mampu sepenuhnya memahami makna gambar-gambar itu, mereka sepakat bahwa mural tersebut mengisahkan 2 era dunia yang berbeda, dunia pertama dan dunia kedua. Dalam dunia pertama, terdapat 2 musuh besar, seekor ular raksasa dan monster bersayap. Sedangkan di dunia kedua, hanya 1 musuh muncul, namun jauh lebih mengerikan. Sesosok iblis yang kelak akan berhadapan langsung dengan Joy Boy dan para sekutunya. Poin kedua dari pertemuan tersebut adalah mengenai buah iblis yang tersembunyi dan dijaga ketat di kerajaan Elbaf. Diskusi itu membuktikan bahwa pertemuan berlangsung lebih dari 14 tahun lalu, saat buah tersebut masih berada di Kastil Aurus. Mereka percaya buah itu sangat berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Poin ketiga dan paling menegangkan adalah tentang Imu Sama. Tak ada dari mereka yang mengenal sosok itu secara langsung. Namun, melalui simbol-simbol kuno dan dokumen rahasia, mereka mulai menyusun kepingan fakta. Salah satu peserta bahkan mengemukakan teori mengejutkan.
bahwa iblis dari dunia kedua adalah entitas yang sama dengan penguasa dunia saat ini. Imu Sama telah hidup selama ratusan, bahkan mungkin ribuan tahun. Kilas balik berakhir dan cerita kembali ke masa kini, di mana Saul hanya bisa bergumam pasrah, menyerahkan nasib Elbaf ke tangan takdir. Sementara itu, di dunia bawah, Luffy bersama Loki, Gaban, Chopper, Hajrudin masih menunggu perkembangan. Di sisi lain, Zoro dan Sanji telah naik ke permukaan. Luffy penasaran pada pernyataan Gaban bahwa Shanks adalah anak yang ditakdirkan. Kisah itu membawa kita ke sebuah tragedi besar 38 tahun lalu. Insiden God Valley, sebuah konflik brutal yang melibatkan bajak laut, angkatan laut, dan Tenryubito. Di tengah reruntuhan, bayi Shanks ditemukan. Ternyata, Shanks memiliki saudara kembar, dan dia kini menjadi bagian dari Ksatria Suci. Loki mengonfirmasi ini dengan mengungkap bahwa saudara kembar itu pernah menyerangnya menggunakan pedang aneh yang bisa berubah menjadi monster berkepala 3, Cerberus. Loki sendiri nyaris tewas dalam serangan itu, dan kini ia bertekad untuk membalas dendam. Luffy, yang belum puas dengan cerita itu, mendesak Gaban untuk menjelaskan lebih jauh soal Shanks dan takdirnya. Gaban akhirnya mengungkapkan bahwa Shanks adalah pembawa takdir besar, seseorang yang akan menjadi kunci bagi kedatangan para dewa ke dunia ketiga. Luffy, yang polos, hanya bingung dan tak paham maksud ucapan Gaban. Namun dalam hati, Gaban menyimpan kebenaran pahit. Kekuatan yang dimiliki Luffy bukan kebetulan. Buah iblis Nika yang dimakannya dulu adalah warisan dari peristiwa besar ketika buah itu direbut dari kapal pemerintah dunia dan secara tak sengaja dikonsumsi oleh Luffy. Menurut Gaban, buah itu sendiri telah memilih Luffy sebagai pewaris takdir. Shanks yang pernah bertemu Gaban dan Rayleigh secara rutin juga mempercayai hal itu. Ia bahkan mengatakan bahwa Luffy pernah mengucapkan kata-kata yang sama seperti yang pernah diucapkan oleh Raja Bajak Laut, Gol D. Roger, sebuah kebetulan yang terlalu sempurna untuk dianggap hanya sebagai takdir biasa. Cerita kini beralih ke Marejoa, pusat pemerintahan dunia yang sedang kacau akibat pertempuran besar antara pasukan revolusioner dan para ksatria suci, serta Gorosei. Para Gorosei diperintahkan langsung oleh Imu Sama untuk menjaga beberapa lokasi rahasia, seperti ruangan yang menyimpan topi jerami raksasa, ruang takhta kosong, dan 2 ruangan misterius lainnya yang diduga menyimpan senjata kuno seperti Uranus atau harta nasional yang belum diketahui. Di tengah penjagaan itu, Gorosei Mars dan Jupiter berdiskusi serius. Mereka tahu pertarungan antara Garling dan Dragon belum sampai pada puncaknya. Keduanya masih menahan kekuatan penuh. Garling karena takut menghancurkan Marejoa, dan Dragon karena tak ingin melukai para budak dan pelayan yang tak bersalah. Tapi semuanya akan berubah. Morley kini tengah mengevakuasi para budak. Begitu mereka aman, Dragon akan melepaskan seluruh kekuatannya tanpa lagi menahan diri. Saat itu tiba, Marejoa akan berguncang, dan darah Tenryubito mungkin akan membasahi lantainya sendiri. Karena bagi Dragon, kehancuran Marejoa adalah harga yang layak demi keadilan. Inilah puncak dari pertempuran yang selama ini disembunyikan oleh sejarah dunia. Saat 2 kekuatan besar saling berhadapan, hanya waktu yang akan menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang akan dihancurkan oleh gelombang takdir. Selanjutnya, pembahasan ini adalah pintu menuju kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik sosok legendaris Shanks, seorang tokoh yang namanya menggema di seluruh lautan, tetapi menyimpan lebih banyak misteri
daripada yang bisa dijelaskan oleh sejarah dunia One Piece. Tidak semua orang tahu siapa Shanks sebenarnya. Bahkan, para penggemar fanatik pun kerap salah memahami sejumlah kejadian penting dalam hidupnya, terutama tragedi yang menimpa lengan kirinya, serta kisah di balik matanya yang menyimpan luka mendalam. Banyak yang menyangka ini hanya kisah pahlawan biasa. Namun, mereka salah. Ini lebih dari sekadar cerita kehilangan. Ini adalah bagian dari konspirasi besar yang melibatkan kekuatan tertinggi dunia. Rahasia tato di lengan kiri Shanks yang pertama kali terungkap di chapter terbaru One Piece. Tato itu bukan sekadar gambar keren yang dibuat karena gaya atau kebebasan berekspresi. Itu bukan pilihan pribadi, itu adalah warisan, paksaan, luka yang terukir sebagai bagian dari perintah yang lebih besar dari dirinya. Tato tersebut bukan berasal dari dunia bajak laut, melainkan dari sumber yang jauh lebih gelap dan berbahaya, dari organisasi yang tak banyak diketahui oleh publik, para ksatria suci. Banyak dari kalian mungkin ingat tato milik Sommer yang muncul, rangkaian simbol misterius yang memanjang dari bahu hingga siku, penuh dengan ukiran rumit yang diduga memungkinkan dia melewati portal sihir bernama Abyss. Banyak yang mengira Shanks memiliki tato sejenis. Namun nyatanya, tato Shanks jauh lebih sederhana. Sebuah lingkaran dengan dua tulang yang bersilang di tengahnya. Tapi, di balik kesederhanaan itu tersembunyi makna besar. Jangan pernah remehkan simbol-simbol yang tampak sepele, karena bisa jadi mereka adalah kunci yang menggerakkan seluruh mekanisme rahasia dunia ini. Mengapa tato ini begitu penting? Karena simbol tersebut juga muncul di seragam ksatria suci tepat saat kemunculan tokoh misterius Killingham. Simbolnya sedikit berbeda, dihias dengan ornamen tambahan menyerupai tanduk kayu, menandakan adanya tingkatan atau strata dalam organisasi. Hal ini membawa kita pada hipotesis yang mengejutkan, bahwa tato di tangan kiri Shanks adalah simbol dari pangkat terendah dalam struktur ksatria suci. Artinya, Shanks pernah menjadi bagian dari pemerintah dunia, lebih tepatnya dari organisasi rahasia di balik layar yang menjalankan kebijakan dan kekuatan militer tertinggi. Namun, bukankah Shanks adalah bajak laut? Bukankah dia adalah Yonko? Bagaimana mungkin seorang bajak laut elit menjadi bagian dari ksatria suci yang dikenal sebagai alat pemerintah dunia? Disinilah misterinya. Disinilah drama sejati dimulai. Shanks adalah pengecualian, seorang sosok ambigu yang berdiri di antara dua dunia, bajak laut dan pemerintah. Dia tahu terlalu banyak, dia melihat terlalu dalam. Itulah mengapa dia menjadi ancaman bagi siapapun yang ingin menggulingkan sistem. Dalam sistem ini, semakin rumit dan detail tato yang dimiliki seseorang, semakin tinggi pula jabatannya. Sama seperti struktur kekuatan dalam bajak laut Kaido, di mana posisi tertinggi, All Star, hanya bisa diraih oleh mereka yang membuktikan kekuatan dan kesetiaan tanpa celah. Di dunia ksatria suci, tato bukan hanya penanda status, tetapi juga simbol dari kekuatan dan pengaruh. Mereka yang berpengaruh memiliki lebih banyak ukiran, garis, dan simbol di tato mereka. Itulah mengapa tato milik Killingham terlihat lebih kompleks dibandingkan milik Shanks. Artinya, Killingham lebih tinggi secara pangkat. Bahkan, struktur pemerintahan dunia seperti Angkatan Laut juga menunjukkan hal serupa. Ingat pertarungan antara Akainu dan Aokiji selama 10 hari di Punk Hazard demi menentukan siapa yang akan menjadi Laksamana Armada. Pertarungan yang mencerminkan sistem meritokrasi ekstrem, di mana hanya yang terkuat yang berhak memimpin. Sama seperti itu,
Ksatria suci pun tidak hanya berdasarkan garis keturunan atau status, melainkan berdasarkan kemampuan dan pencapaian. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa tato ini bukan hanya simbol pangkat, melainkan juga memiliki fungsi khusus. Ia diyakini sebagai kunci atau alat aktivasi untuk membuka portal ruang seperti Abyss. Sommer bisa melakukannya. Lalu apakah Shanks juga bisa? Jika ya, maka tato ini menyimpan kekuatan kuno, mungkin berbasis teknologi sihir yang diwariskan oleh ras langka atau leluhur dunia. Sebuah warisan yang hanya bisa digunakan oleh mereka yang telah diikat sumpah dan diberi tanda. Dan tanda itu, ukiran di tangan kiri, bukanlah sekadar luka lama. Itu adalah kutukan dan kekuatan, sekaligus janji dan ancaman. Dengan tato itu, Shanks mungkin bisa berpindah tempat, menjelajah dimensi yang tak bisa dijangkau oleh manusia biasa. Tapi konsekuensinya, dia tidak lagi menjadi sekadar bajak laut. Dia adalah penghubung antara dunia terang dan dunia gelap, antara kebebasan dan kekuasaan. Lalu, bagaimana dengan yang lain? Sommer dan Killingham jelas memiliki tato yang lebih kompleks. Shamrock belum terlihat sepenuhnya, tapi besar kemungkinan lebih tinggi dari mereka. Dan di puncaknya berdirilah Vigarland Garling, pemimpin tertinggi. Tato miliknya belum terungkap, tapi bisa dibayangkan betapa rumitnya simbol itu. Mungkin terdiri dari banyak lingkaran, garis, rune, dan simbol-simbol terlarang yang hanya di dalam reruntuhan menara tua tempat pertemuan rahasia biasa digelar oleh para ksatria suci. Terdengar percakapan samar-samar dari 3 sosok berjubah yang berdiri di tengah simbol sihir berbentuk lingkaran besar. Mereka membahas rencana untuk memindahkan anak-anak raksasa terpilih menggunakan lingkaran teleportasi kuno, sebuah sihir yang sudah lama tak digunakan karena risikonya yang luar biasa tinggi. Secara teori, sihir tersebut mampu memindahkan makhluk hidup dan benda mati ke tempat manapun yang telah ditentukan sebelumnya, asalkan mereka telah ditandai. Namun, satu masalah besar segera muncul dalam diskusi itu. Ukuran tubuh para anak-anak itu, atau mungkin lebih tepatnya, para makhluk yang terlalu besar dan kompleks, membuat proses penanaman segel menjadi tidak mungkin dilakukan pada kulit mereka. Sihir kuno itu memang hebat, tapi ia punya batas. Ia tak mampu menarik sesuatu yang belum ditandai dengan sempurna. Maka, para ksatria memutuskan untuk menggunakan metode lain yang lebih licik dan tidak terduga. Mereka memilih objek-objek pribadi yang sering digunakan oleh anak-anak itu, seperti peti penyimpanan pakaian dan kursi tua milik Sommer, dan menanamkan segel pemanggil di sana. Anehnya, saat percobaan dilakukan, barang-barang tersebut benar-benar berpindah tempat bersama para anak, seolah-olah mereka adalah satu kesatuan. Hal ini membuka hipotesis baru, bahwa benda mati yang telah ditandai dan disentuh oleh subjek bisa menjadi medium perpindahan. Sebuah pengalihan teknik yang luar biasa, brilian, sekaligus menyeramkan. Mengapa demikian? Karena ini berarti seseorang tidak harus diberi segel langsung pada tubuhnya. Cukup dengan menyentuh objek yang telah ditandai, mereka bisa dipindahkan secara paksa tanpa persetujuan atau kesadaran. Ini menjelaskan mengapa Sommer bisa dipanggil oleh Gunko secara tiba-tiba tanpa perlawanan. Mungkin bukan karena dia tak bisa melawan, tapi karena ia tidak mau melawan. Ia membiarkan dirinya dibawa, seolah telah pasrah pada takdir yang lebih besar. Berbeda dengan Sommer, ada sosok lain yang jauh lebih misterius dan kuat. Shanks. Ia dikenal sebagai pengguna 2 pedang Raja Penakluk, sebuah kekuatan yang langka, bahkan di dunia para ksatria. Kekuatannya dikatakan mampu menetralkan buah iblis, kekuatan yang menjadi dasar sihir di dunia mereka. Dan menariknya, Shanks bisa saja dipanggil oleh para ksatria lain, namun ia juga punya kekuatan untuk menolak pemanggilan tersebut berkat hakinya yang nyaris tak tertandingi. Inilah kunci dari misteri besar 13 tahun lalu. Kenapa Shanks bisa mencuri buah iblis Gomu-Gomu dari tangan pemerintah dunia
tanpa bisa dilacak atau dipanggil kembali. Banyak yang beranggapan itu adalah kesalahan teknis dalam cerita. Namun jika kita renungkan baik-baik, itu adalah pilihan yang disengaja dari Shanks sendiri. Saat ia melindungi Luffy dari serangan Sea King dan mengorbankan tangan kirinya, ia juga secara simbolik memutuskan hubungannya dengan Ordo Ksatria Suci dan meninggalkan lambang keluarganya, Vigarland. Ketika ia melepaskan tato suci dari lengan kirinya, ia bukan hanya kehilangan sebuah simbol, tapi juga melepaskan ikatan kontrak yang mungkin telah menahannya selama ini. Itu adalah pengorbanan nyata. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga spiritual. Banyak yang tak mengerti makna dari keputusan itu dan menyebutnya sebagai plot hole. Namun sebenarnya, itu adalah momen paling manusiawi dalam kisahnya. Namun, jika Ksatria Suci benar-benar memiliki tubuh abadi seperti yang diduga, bisa menyembuhkan diri, bahkan setelah dipotong menjadi dua bagian, seperti Somers yang sempat ditebas gaban, namun tetap hidup, maka pertanyaan berikutnya muncul. Mengapa Shanks tidak menumbuhkan kembali tangan kirinya? Jawabannya mungkin ada pada sistem kasta para ksatria suci itu sendiri. Bisa jadi hanya mereka yang telah membuat kontrak penuh dan menandatangani perjanjian dengan kekuatan jahat atau buah iblis yang memperoleh keabadian. Shanks mungkin hanya menerima status kesatria tingkat rendah, cukup untuk mendapatkan akses teleportasi, tapi tidak kekebalan atau regenerasi tubuh. Jika memang demikian, maka pengorbanan tangan kirinya menjadi sesuatu yang tak tergantikan. Ia tidak bisa menyembuhkannya karena ia secara sadar menolak keabadian yang ditawarkan. Ia memilih untuk hidup sebagai manusia biasa dengan luka, rasa sakit, dan pengorbanan. Tapi ini juga membuka kemungkinan lain yang lebih mengerikan. Bagaimana jika Shanks masih terikat oleh kontrak yang belum sepenuhnya putus? Bagaimana jika kehidupannya sekarang dikendalikan oleh kekuatan yang lebih tinggi dan nyawanya bisa diambil kapan saja, seperti para tetua yang dibunuh tanpa perlawanan? Kita juga tidak boleh lupa tentang simbol pada peti milik Somers yang menandakan bahwa benda tersebut bisa dipanggil lewat gerbang abis. Artinya, siapapun yang menyentuhnya, termasuk Somers sendiri, bisa ikut terseret melintasi dimensi. Ini memperkuat dugaan bahwa tanda itu bukan sekadar lambang, melainkan perjanjian tak terlihat. Kesimpulan yang bisa ditarik adalah, jika Shanks tidak bisa menumbuhkan kembali tangan kirinya, maka ia belum mencapai tingkat ksatria suci sejati yang memiliki keabadian. Tapi, siapa yang bisa menjamin bahwa itu akan bertahan selamanya? Dunia ini berubah. Penulis cerita ini, Oda, dikenal suka mengejutkan pembacanya. Bukan tak mungkin suatu hari nanti Shanks akan menerima kekuatan itu dan menjelma menjadi bagian dari kekuatan besar yang mengatur segalanya dari balik layar. Akankah dia menyerahkan dirinya demi keabadian seperti para ksatria lainnya? Ataukah ia tetap memilih jalan manusiawi, penuh luka, tapi bebas dari rantai? Semua ini masih misteri dan hanya waktu yang akan menjawab. Yang jelas, satu hal pasti, tak ada yang kebetulan dalam dunia ini. Setiap tanda, setiap luka, dan setiap pengorbanan, semuanya punya makna. Abis bisa dibaca oleh segelintir orang. Apa makna dari semua ini? Bahwa tato bukan sekadar hiasan, ia adalah identitas, kunci, senjata, dan pengingat. Dan jika kita lihat lebih dalam, tato Shanks yang tampaknya sederhana mungkin menyimpan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang kita duga. Sebuah kekuatan yang belum dia aktifkan, atau justru sedang dia lindungi dari dunia demi menjaga keseimbangan antara kekacauan dan perdamaian. Jadi,
Siapa sebenarnya Shanks? Bajak laut, agen ganda, pengkhianat, penyelamat, atau sesuatu yang bahkan belum bisa kita pahami? Hanya waktu yang akan menjawab. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah. Karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.